Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada video pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 11 semester 1. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai hakikat demokrasi. Topik yang akan dibahas pada kesempatan kali ini yang pertama adalah pengertian demokrasi, yang kedua adalah asas-asas demokrasi, yang ketiga adalah prinsip-prinsip demokrasi universal. Baik, sebelum kita memulai pembahasan materi, mari kita simak ilustrasi materi berikut ini. Pernahkah kalian melakukan musyawarah dalam menentukan keputusan? Jika pernah, apakah kalian diberikan kebebasan untuk mengemukakan pendapat dalam musyawarah tersebut? Jika memang diberikan kesempatan, apakah setiap peserta musyawarah tersebut saling menghormati pendapat masing-masing teman kalian? Jika semua dijawab iya, berarti kalian telah melaksanakan yang namanya demokrasi. Lantas, menurut kalian apa itu demokrasi? Demokrasi secara etimologis atau secara bahasa berasal dari bahasa Yunani dari dua kata yaitu demos dan kratos. Demos yang berarti rakyat, sedangkan kratos yang berarti pemerintahan. Jadi bisa disimpulkan bahwa demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi merupakan istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. Artinya, sebuah negara demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh rakyat atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan yang bebas. Secara garis besar, pengertian demokrasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ini mengacu pelaksanaan demokrasi yang ada di Indonesia, di mana kekuasaan tertinggi rakyat diwakilkan oleh perwakilannya yaitu DPR dan DPD yang dipilih melalui sistem pemilu. Nah, bagaimana pengertian demokrasi menurut para ahli? Yang pertama adalah Abraham Lincoln. Beliau adalah Presiden Amerika yang menyatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Artinya bagaimana? Artinya demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang mengabdi kepada kepentingan rakyat dengan tanpa memandang partisipasi mereka dalam kehidupan politik, sementara pengisian jabatan-jabatan publik dilakukan dengan dukungan suara rakyat dan mereka memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Rakyat mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupannya, termasuk aktivitas politik, tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, karena pada hakikatnya yang berkuasa adalah rakyat untuk kepentingan bersama. Jadi menurut Abraham Lincoln ini pemerintahan sesungguhnya itu ya berasal dari rakyat, dilaksanakan oleh rakyat dan akan kembali lagi kepada rakyat yang merasakannya. Nah, tema yang kedua yaitu mengenai asas-asas demokrasi. Asas-asas pemerintahan demokratis adalah yang pertama adalah pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, adanya jaminan terhadap rakyat untuk dapat berpartisipasi di dalam menentukan kebijakan negara dengan perlindungan hukum berupa perundang-undangan yang berlaku. Jadi, rakyat dapat ikut berperan serta
sesuai status kompetensi masing-masing dalam batasan-batasan peraturan yang berlaku. Jadi dalam pemerintahan yang demokratis ini harus ada pengakuan dari rakyat tentang peran serta rakyat dalam menentukan segala kebijakannya sesuai dengan kemampuan, status, dan peranan masing-masing rakyat. Yang kedua, pengakuan harkat dan martabat manusia harus dijamin oleh hukum terhadap pelaksanaan hak asasi manusia, juga terdapat dicetuskan di dalam konstitusi kita, yaitu pasal 27 sampai dengan 34 Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan pelaksana lainnya. Ciri-ciri pemerintahan demokratis yang pertama adalah pemerintah berdasarkan kehendak dan kepentingan umum. Nah, ada beberapa ciri mengenai pemerintah yang berdasarkan kepentingan umum atau kehendak rakyat ini. Yang pertama harus konstitusional, artinya bahwa prinsip kekuasaan, kehendak, dan kepentingan rakyat diatur oleh konstitusi. Jadi harus ada undang-undangnya yang mengatur peranan rakyat ini secara konstitusional agar ketika peranan rakyat ini menjadi sah. Kemudian pemerintahan ini harus berdasarkan perwakilan, artinya kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, yang berarti bahwa yang memiliki kekuasaan tertinggi sebenarnya adalah rakyat, walaupun kedaulatan rakyat itu diwakilkan oleh DPR ataupun DPD. Selain itu, pemerintahan yang berdasarkan kehendak atau kepentingan umum yang ketiga adalah harus adanya pemilu. Nah, salah satu indikator yang dijadikan parameter terhadap demokrasi atau tidak suatu negara pasti diselenggarakan pemilu. Jika menyelenggarakan pemilu, maka otomatis negara itu dikatakan demokratis. Yang keempat adalah adanya partai politik. Partai politik dijadikan penghubung antara rakyat dengan pemerintah, dikarenakan partai politik memiliki fungsi-fungsi yang dapat dijadikan kunci bagi perkembangan demokrasi di suatu negara. Peranan partai politik ini sangat penting bagi kehidupan demokrasi kita. Melalui wakil-wakil kita biasanya berasal dari sebuah partai politik yang nantinya akan menduduki kursi-kursi yang ada di DPR. Nah, ciri-ciri pemerintahan demokratis yang kedua adalah adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan. Paham pemisahan kekuasaan ini telah kita pelajari dari dasar pemikiran John Locke dan Montesquieu, yaitu dalam sistem trias politika. Nah, menurut John Locke, pemisahan kekuasaan negara itu atas dasar legislatif, eksekutif, dan federatif. Sedangkan menurut Montesquieu, pemisahan kekuasaan negara itu terdiri atas legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tujuan dari pemisahan kekuasaan ini adalah agar tidak ada suatu lembaga negara yang memiliki kekuasaan yang berlebih, sehingga lembaga negara yang lain bisa nanti menyalahgunakan kekuasaannya untuk menduduki lembaga negara yang lain. Nah, masing-masing lembaga ini harus memiliki kedudukan yang sejajar, saling mengawasi, dan saling mengontrol berdasarkan check and balance. Konsep pembagian kekuasaan ini dianut di Indonesia karena antar lembaga negara masih diperlukan kerjasama antar keduanya atau antar lembaga negara. Ciri pemerintahan demokratis yang ketiga adalah adanya pertanggungjawaban oleh pelaksana pemerintah atau eksekutif dalam hal ini.
Sebagai wujud akuntabilitas publik pemerintah adalah dengan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang telah diambil kepada masyarakat. Biasanya hal ini bisa kita lihat dalam setiap kesempatan ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan pasti akan berkonsultasi dengan wakil rakyat, yaitu siapa? DPR. Jadi semua kebijakan selalu dikonsultasikan dengan DPR. Jadi DPR maupun pemerintah ini saling bekerja sama. Prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi menurut Profesor Wonger menyatakan bahwa demokrasi dapat dijumpai di luar lapangan ketatanegaraan, misalnya di dalam dunia perkumpulan atau organisasi yang merdeka. Demokrasi adalah suatu bentuk pimpinan, suatu yang clown-fitted berpemerintah sendiri di mana sebagian besar anggota-anggotanya turut ambil bagian dengan tidak mempersoalkan apakah itu suatu pergaulan hidup paksaan seperti negara atau perkumpulan yang merdeka. Setiap komunitas bagaimanapun juga sifatnya memang harus dipimpin untuk dapat menjalankan tugas dan terus-menerus berlangsung organisasinya dan harus dijalankan secara demokratis. Dalam pendapatnya, prinsip Profesor Bonger ini menyatakan prinsip-prinsip demokrasi ini ada beberapa aspek. Yang pertama adalah keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan. Keterlibatan warga negara dalam pemerintahan terutama ditujukan untuk mengendalikan tindakan-tindakan para pemimpin politik. Dalam hal ini, pemilu menjadi salah satu bentuk partisipasi politik rakyat di dalam pemerintahan karena ia menentukan siapa-siapa saja yang menjadi wakil rakyat sekaligus menentukan kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah. Jadi ketika pemilu ini rakyat bisa menentukan, oh perwakilan ini bagus, Pak A ini bagus untuk menjadi sebuah anggota DPR untuk membawa aspirasi daerahnya seperti itu. Itu gunanya kita melaksanakan pemilihan umum. Yang kedua adalah tingkat persamaan atau kesetaraan tertentu di antara warga negara. Artinya persamaan politik, persamaan hukum, persamaan kesempatan, persamaan ekonomi dan persamaan sosial ataupun persamaan hak dijamin oleh negara dan dimiliki oleh seluruh warga negara. Yang ketiga adalah tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh para warga negara. Kebebasan yang dimaksud adalah menyangkut hak-hak yang tercakup dalam hak asasi manusia seperti hak politik, hak ekonomi, hak kesetaraan di depan hukum dan pemerintahan, ekspresi kebudayaan, dan hak pribadi. Dan dalam pemahaman yang mendasar, hak-hak tersebut harus diakui dan dilindungi oleh negara. Tentu saja bisa kita lihat bahwa pelindungan hak asasi manusia warga negara oleh negara kita ini sangat bagus. Kemudian pengorbanan terhadap supremasi hukum. Hukum adalah yang tertinggi karena semua warga negara tanpa terkecuali harus patuh dan taat kepada hukum dan bersama kedudukannya di depan hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menerapkan uh, seluruh peraturan maupun perundang-undangan kepada seluruh warga negara tanpa terkecuali, sehingga siapapun harus tunduk terhadap hukum. Prinsip demokrasi selanjutnya menurut Prof. Fonger yaitu adalah pemilu berkala. Untuk menjaga kesinambungan pemerintah dan membangun demokrasi,
maka pemilu dapat menjadi salah suatu alat untuk menegakkan nilai-nilai demokrasi. Pemilu ini bisa kita selenggarakan secara berkala setiap 5 tahun sekali. Untuk apa? Untuk menjaga pemerintahan kita supaya tetap dinamis. Mungkin 5 tahun ini dipimpin oleh Presiden A, kemudian 5 tahun kemudian dipimpin oleh Presiden B. Itu menunjukkan bahwa pemilu ini menjadi salah satu alat untuk menjaga kesinambungan pemerintahan secara demokratis. Prinsip-prinsip demokratis selanjutnya adalah menurut Henry Moyen sebaginya. Menurut pendaftar Henry, bahwa prinsip-prinsip demokrasi itu yang pertama adalah menyelesaikan perselisihan dengan damai secara kelembagaan. Perselisihan-perselisihan ini harus dapat diselesaikan melalui perundingan serta dialog terbuka dalam usaha mencapai kompromi, konsensus, ataupun mufakat. Yang kedua adalah menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Pemerintah harus dapat menyesuaikan kebijaksanaannya dengan perubahan yang terjadi. Yang ketiga adalah menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur, pergantian atas dasar keturunan atau dengan jalan mengangkat dirinya sendiri atau kudeta itu dianggap tidak wajar di dalam sistem demokrasi. Jadi pergantian pemimpin harus secara teratur melalui sistem yang sudah ditentukan, yaitu pemilu. Selanjutnya, menurut Henry, prinsip-prinsip demokrasi ini adalah membatasi pemakaian kekerasan sampai ke titik yang minimum, memberikan kesempatan untuk berdiskusi secara terbuka dan kreatif. Mereka akan lebih condong untuk memberikan bantuan sekalipun bersyarat karena merasa tuntutan tanggung jawab sebagai warga negara. Kemudian selanjutnya prinsip demokrasi selanjutnya adalah mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Diselenggarakan suatu masyarakat yang terbuka serta kebebasan-kebebasan politik yang fleksibel dan tersedianya alternatif serta menjaga keanekaragaman karena keanekaragaman ini sangat diperlukan untuk menjaga persatuan dan integrasi bangsa. Dan yang terakhir adalah menjamin tegaknya keadilan dengan cara berupaya untuk menegakkan keadilan yang lebih bersifat keadilan dalam jangka panjang. Prinsip demokrasi selanjutnya menurut Melvin adalah ada 11 prinsip. Pertama, pemerintahan berdasarkan konstitusi. Kedua, pemilu yang demokratis. Ketiga, federalis pemerintahan negara bagian dan lokal. Keempat, pembuatan undang-undang. Kelima, sistem peradilan yang independen. Keenam adalah kekuasaan lembaga kepresidenan. Ketujuh, media massa yang bebas. Kedelapan, adanya kelompok kepentingan. 9, hak masyarakat untuk mengetahui. 10, kontrol sipil atas militer. 11, peran kelompok kepentingan. Kesimpulan yang bisa kita ambil dalam materi ini yang pertama adalah setiap warga negara di seluruh dunia, apapun ideologi negara itu pasti ingin dianggap sebagai negara yang menerapkan sistem demokratis. Demokrasi di negara dapat diukur berdasarkan asas, ciri, dan prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku universal. Demokrasi memiliki dua asas, yaitu pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, yang kedua pengakuan harkat dan martabat manusia. Yang keempat, ciri-ciri pokok pemerintahan demokratis yang sudah kita bahas tadi adalah pemerintahan yang berdasarkan kehendak umum,
adanya pembagian kekuasaan, adanya pertanggungjawaban oleh pelaksana pemerintahan. Sedangkan kesimpulan yang kelima adalah prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku universal, antara lain adalah keterlibatan warga negara dalam setiap keputusan, tingkat persamaan dan kesetaraan, tingkat kebebasan atau kemerdekaan yang diakui dan dipakai oleh seluruh warga negara, dan penghormatan terhadap supremasi hukum, dan terakhir adalah pemilu yang berkala. Cukup sekian materi video pembelajaran kali ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.